Di setiap sudut sejarah manusia, terdapat celah kosong yang jarang disentuh. Kita diajarkan bahwa manusia lahir di Afrika Timur, berkembang di Mesopotamia, Mesir, dan lembah Indus. Tetapi, bagaimana jika kisah itu hanya sebagian kecil dari kebenaran? Bagaimana jika ada sebuah bab besar yang sengaja dilupakan? Di jantung Asia Tenggara, di tanah yang kita sebut Nusantara, terbentang daratan luas yang pernah menjadi panggung bagi ribuan kehidupan. Orang-orang menyebutnya paparan Sunda. Pada zaman es terakhir, paparan ini bukan lautan, melainkan daratan subur yang membentang dari Sumatera hingga Kalimantan. Di sanalah mungkin peradaban pertama manusia tumbuh dalam bayang-bayang waktu. Di Cianjur, Jawa Barat, berdiri sebuah bukit yang tampak biasa, Gunung Padang. Tetapi di dalam perutnya tersembunyi batu-batu raksasa yang membentuk punden berundak, struktur yang usianya masih diperdebatkan. Radiokarbon yang diambil dari sedimen di celah bebatuannya menunjukkan angka mencengangkan. 24.000 tahun. Lebih tua dari piramida Giza, lebih tua dari Stonehenge. Siapa yang membangunnya? Mengapa ia berdiri di tanah ini jauh sebelum kita mengenal kata peradaban? Dan pertanyaan yang lebih besar, mengapa kita tak pernah diajari untuk mempertanyakannya? Nama ini, Sunda, bukan hanya nama etnis. Sebagian orang meyakini ia berasal dari kata kuno yang berarti cahaya, matahari yang bersinar. Sebuah nama yang seakan menjadi simbol bahwa tanah ini dulu pernah memancarkan sinar pengetahuan yang kini telah redup. Hampir semua bangsa kuno memuja dewa matahari. Mesir memiliki Ra, India memiliki Surya, Yunani mengenal Helios, Jepang memuliakan Amaterasu. Apakah kebetulan? Ataukah semua peradaban besar itu mewarisi memori yang sama tentang satu tanah matahari, tempat segala pengetahuan bermula? Legenda Atlantis muncul di karya Plato tentang benua yang tenggelam dalam satu malam. Lemuria, sebuah nama yang lahir dari hipotesis ilmiah, lalu berkembang menjadi mitos tentang negeri purba di Samudra Selatan. Keduanya, Atlantis dan Lemuria, selalu dikisahkan sebagai pusat kebesaran yang hilang. Tetapi, bagaimana jika letak sejatinya bukan di Eropa, bukan di Afrika, melainkan di sini, di tanah Sunda yang berdiri di atas paparan yang kini tenggelam? 11.000 tahun silam, zaman es pun usai. Gunung es mencair, permukaan laut naik lebih dari 100 meter, menyapu dataran luas menjadi lautan. Kota-kota purba, pelabuhan-pelabuhan tak bernama, tempat altar matahari mungkin pernah berdiri. Semuanya lenyap dalam air yang tak bisa dibendung. Dan lebih awal dari itu, sekitar 74.000 tahun lalu, gunung api terbesar di bumi meledak. Toba. Abu vulkaniknya menyelimuti langit Nusantara, memusnahkan hampir seluruh kehidupan. Memaksa manusia yang tersisa untuk bersembunyi. Banjir besar, letusan supervolcano, dua bencana purba yang menyapu bersih jejak-jejak masa lalu. Mungkin di sanalah peradaban matahari hilang selamanya. Mungkin legenda Atlantis dan Lemuria hanyalah bayangan kabur dari apa yang pernah berdiri di tanah ini. Dan Gunung Padang adalah monumen sunyi yang menolak hancur. Batu-batu di puncaknya menatap kita, seakan ingin berbicara. Tetapi kita terlalu sibuk menyangkal. Dalam tubuh kita, dalam gen kita, ada jejak jalur migrasi kuno yang tak pernah benar-benar dijelaskan.
Apakah nenek moyang kita hanya melintas Nusantara, ataukah mereka lahir di sini dan meninggalkan pengetahuan yang kemudian berpencar ke seluruh benua? Jika benar Sunda adalah tanah matahari, tempat asal kebudayaan pertama, maka sejarah resmi yang kita kenal adalah sekadar potongan kecil dari mosaik besar yang retak. Dan mungkin itulah alasan mengapa selama ribuan tahun kita dilarang mempertanyakan siapa sebenarnya kita ini. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita siap untuk menggali kebenaran itu sampai ke dasarnya?